Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, jamaah salat maghrib mushola al-jihad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk sedikit kita bertolabul ilm. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Yaumal Hasrati. Yaumal Hasrah. Yaumal Hasrah itu adalah hari penyesalan. Hari penyesalan yang dimaksudkan hari adalah di mana hari itu manusia semuanya akan mengalami penyesalan. Dan pengambilan kalimat Yaumul Hasrati itu ada di dalam surat Maryam ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka tentang yaumal hasrah, tentang hari penyesalan. Idh qudiyal amru, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Jadi Yaumul Hasrati ini diambil dari surat Maryam ayat 39. Ibu-ibu dan bapak sekalian, tentu pembahasan Yaumul Hasrah ini sangatlah penting untuk kita, karena tentu ini untuk mengingatkan kita agar nanti ketika kita berada atau ketika kita mengalami bertemu dengan Yaumul Hasrah, bertemu dengan hari yang penuh penyesalan, walaupun Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa semua manusia akan menyesal, baik manusia yang taat, manusia yang bermaksiat, apalagi manusia yang kafir, tentu lebih menyesal lagi. Baik, saudara-saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan pembahasan Yaumul Hasrah, tentu kita masih ingat dan selalu kita berusaha untuk menyemangati dengan ayat yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala telah memastikan, telah memberitahu kepada kita tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Sehingga dengan ayat 56 dari surat Az-Zariyat tersebut, kita disadarkan oleh Allah bahwa sesungguhnya perjalanan kehidupan kita yang tak lain adalah Allah yang memberikan, tidaklah untuk senang-senang, tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi ada tujuannya, yaitu kita hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kegiatan kehidupan. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memaknai, memberikan pengertian tentang ibadah adalah seluruh kegiatan apapun namanya. Kegiatan itu apapun namanya, baik dilakukan oleh hati ataupun anggota tubuh yang lainnya, semata-mata untuk mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Catatan terakhir itu penting. Apapun yang kita lakukan, ya, ini sekarang lagi euforia politik ini, apapun yang kita lakukan, ya, mau pasang gambar, mau ngajak-ngajak, nanti puncaknya kapan Mas? Tanggal 14 Februari mau nyoblos, pastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka ibadah. Bagaimana supaya semua kegiatan, ya tidak hanya euforia politik, karena perjalanan kehidupan kita tentu macam-macam ibadah. Yang selalu saya gunakan Mas Yudi sebagai contoh, walaupun motong-motong besi, ya Mas Yudi ya, ngelas ya, pastikan bahwa itu adalah untuk ibadah. Ya. Tentu kalau kegiatan hidup kita untuk mencapai cinta dan ridhonya Allah, maka koridornya mesti harus dipegang. Apapun yang kita lakukan tidak boleh melanggar aturan Allah. Harus sesuai dengan aturan Allah. Baru itu namanya ibadah. Kalau menyimpang, maka pasti itu bukan ibadah. Makanya sampai dengan gerak hati pun menjadi penentu. Contoh, zahirnya orang itu takbiratul ikram. Kita lihat dia berdiri takbiratul ikram sampai dengan kemudian dia salam. Boleh jadi gerakan dan bacaannya nyunnah begitu ya. Tapi ada ayat yang Allah menyatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kira-kira ini ada masalah apa ini dengan sholatnya? Apakah gerakannya? Apakah bacaannya? Bukan. Tadi saya katakan bisa jadi gerakannya, bacaannya sudah nyunnah. Sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Tapi bisa juga celaka itu. Bapak-bapak Mas tadi? Kaitannya pasti dengan hatinya. Ya, kekhusyuannya nggak ada. Nilai sholatnya tidak tegak di dalam kehidupannya. Ya. Nah saudaraku seiman, bukankah hadis yang sangat masyhur, ya, hadis yang sangat masyhur berkaitan dengan juga 3 kelompok manusia yang zahirnya sangat luar biasa ibadahnya. Ya. Tetapi hadis ini diberikan judul neraka dinyalakan untuk pertama kali untuk 3 golongan manusia. Atau kadang diterjemahkan begini. Ada 3 golongan manusia yang dimasukkan neraka pertama kali. Siapa ini 3 golongan manusia ini? Yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Coba. Dohirnya gimana dia nih? Pak Giarto. Dohirnya gimana? Orang berjuang di jalan Allah. Berangkat perang di jalan Allah nih. Perangnya perang agama, katakanlah begitulah. Antara hak dan batil nih. Orang ini perang dan kemudian gugur di medan pertempuran. Kira-kira semua orang memberikan titel apa dia? Syuhada. Ya. Syuhada, orang yang mati syahid. Kalau mati syahid kira-kira bagaimana kedudukannya? Sangat mulia, itu mati yang paling mulia. Ya. Mati syahid, syuhada, sebagai seorang syuhada. Tapi lihat, ketika di hadapan Allah,
Orang ini kemudian ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan dia juga mengakui di hadapan Allah, aku gunakan untuk berjuang di jalanmu ya Allah. Dan aku mati di jalanmu ya Allah. Pengakuan dia. Tapi kira-kira Allah bisa nggak dikelabui? Ternyata Allah menyatakan kadzabta, kamu dusta. Mengaku-ngaku dia berjuang karena Allah. Ya. Kadzabta, kamu berdusta. Kamu maju ke medan pertempuran, kemudian kamu gugur di medan pertempuran, semata-mata karena kamu pengen dianggap sebagai pemberani. Adanya di mana itu kira-kira? Keinginan itu? Di hati. Nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. Ya, Masya Allah. Maka orang ini kemudian diseret pada mukanya dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Masya Allah. Yang kedua adalah seorang qori. Kalau qori biasanya dikaitkan dengan apa? Dengan Quran. Ya kan? Qori, pembaca Al-Quran. Masya Allah. Orang yang mahir Quran. Padahal di dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Pas pada poin 2 ini saya juga gemetar juga. Takut. Mudah-mudahan terjauhkanlah dari penyakit hati ini. Masya Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, seorang qori. Dan dia diakui sebagai orang yang mahir Quran. Tetapi ketika dimatikan oleh Allah di hadapan Allah kemudian ditanya, engkau gunakan untuk apa itu nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia juga mengaku, aku gunakan untuk belajar mengajarin Al-Quran manusia karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Ya, kamu dusta. Kamu waktu itu hanya pengen disebut sebagai qori terbaik saja. Dan kamu sudah dapat itu di dunia. Masya Allah. Dan orang ini kemudian diseret pada mukanya dan dilemparkan juga ke dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Sampai kalau dalam bahasa dakwah itu kadang-kadang diberikan bumbu gitu loh. Pendek kata orang ini paling nggak bisa kalau ngelihat orang susah. Pasti tampil nomor wahid untuk membantu orang susah gitu. Bagus nggak Pak Bambang? Ya bagus lah. Tampil nomor wahid selalu membantu orang yang kesusahan. Masya Allah, luar biasa. Dohirnya luar biasa. Ya. Begitu dimatikan oleh Allah dan juga sama ditanya oleh Allah. Engkau gunakan apa? Nikmat yang aku berikan kepadamu. Dia juga mengaku di hadapan Allah. Aku gunakan untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan karena engkau ya Allah. Ternyata Allah juga menyatakan kadzabta, kamu dusta. Engkau lakukan itu semua, kamu hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia dan kamu sudah dapat itu. Kamu sudah dapat. Di dunia kamu sudah dipuji-puji sebagai orang yang sangat dermawan. Maka orang ini pun juga kemudian diseret pada mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Semuanya berkaitan dengan penyakit hati. Dohirnya ibadahnya luar biasa. Semua orang menyangka pasti ini adalah ahli surga. Ya. Makanya kadang-kadang saya juga mengingatkan kita semuanya ya. Walaupun kita di tempat yang mulia ini, kita berada di majelis yang mulia, majelis ilmu kan majelis yang mulia ya. Tapi kalau kita tidak menjaga hati kita juga bisa tersesat juga. Ya. Bisa kita malah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai diwanti-wanti di dalam surat Al-A'raf ayat berapa itu? Ayat 204 kalau nggak salah ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepadamu, maka apa? Perintah Allah? Dengarkan dan perhatikan ya. Dengan tenang agar apa? La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi kadang kalau ini sih majelisnya sedikit jadi dimonitor sama ustadznya satu persatu, nggak berani ngomong. Coba kalau penuh musola nih, mesti ada nanti di pojok sana ustadznya lagi bahas materi, yang pojok sana rapat sendiri gitu.
Masya Allah. Udah nggak mau dengerin Al-Quran. Ya. Masya Allah. Tapi bisa juga, walaupun sedikit bisa saja. Karena kadang-kadang itu adalah berkenaan dengan suasana hati. Mau apa ini namanya? Berpaling dari apa yang disampaikan. Padahal yang disampaikan itu adalah ayat Al-Quran. Ini berbahaya sekali. Nah, maka oleh sebab itu penjagaan hati tentang keikhlasan ini ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kita agar pagi hari kita minta, sore hari juga kita minta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya. Nanti sore hari kita ulang lagi. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Berarti sangat penting untuk menjaga keikhlasan hati kita. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimakan Allah, maka perjalanan hidup kita harus kita pastikan bahwa kita diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah. Maka semua kegiatan yang kita lakukan, apapun namanya, harus kita pastikan ini Allah ridho, ini Allah cinta. Maka kalau itu bisa kita deteksi, berarti kita sedang ibadah. Kebalikannya, kalau ternyata kemudian dalam perjalanan kehidupan kita, ternyata melakukan hal-hal yang Allah tidak ridho, Allah tidak cinta, maka saat itu kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang walaupun sholat dia bisa celaka, sesungguhnya hatinya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dohirnya dia ibadah. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah. Maka yaumul hasrah ini adalah sebenarnya berkaitan dengan akhirat. Karena yaumul hasrah ini nama lain dari yaumul qiyamah. Ya, nama lain dari yaumul qiyamah. Kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa yaumul hasrah ini bukan di dunia, tetapi akhirat, kaitannya dengan yaumul qiyamah? Karena coba kita perhatikan surat Maryam ayat 39 itu, wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amr. Dan berilah mereka peringatan, berikanlah peringatan kepada mereka tentang yaumul hasrah, hari penyesalan. Kapan itu hari penyesalan terjadinya? Yaitu ketika segala perkara telah diputuskan. Maksudnya apa ini? Segala perkara telah diputuskan, yaitu segala amaliyah diberikan nilai oleh Allah. Coba kita tanya ini ya. Nanti ibu dan bapak pasti akan berkesimpulan sama, oh iya, kalau gitu yaumul hasrah itu di akhirat. Ya. Kalau sekarang kita lagi hidup di dunia ini, kita tahu nggak sholat kita diterima atau enggak? Nggak tahu kita. Itu terlalu ini ya. Kalau saya nanya diterima atau tidak kok sangat mengerikan begitu ya. Antara diterima atau tidak. Ya udah kita peringat. Kira-kira nilai sholat kita berapa? Allah berikan pahala berapa? Tadi loh maghrib tadi. Apakah setiap orang sama? Tidak sama. Nggak sama. Makanya Rasulullah dalam satu hadis sampai menyatakan orang itu sholat kadang membawa pulang cuma 1/10. Kadang cuma 1/9. Kadang cuma 1/8. Dan terakhir Rasulullah menyatakan orang itu kadang membawa pulang sholatnya cuma separuhnya saja. Setelah itu Rasulullah sudah nggak melanjutkan lagi. Ya, berarti kebanyakan orang dapat, bahasa sekolah ini, dapat ponten sholatnya cuma berapa? 50%. Yang 50% kemana? Hah? Ya 50% rusak. Ya bisa nggak khusyuk, ya Masya Allah dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian menjadi perhatian kita ya. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita menggunakan kalimat yaumul hasrah. Hari penyesalan itu kalau penyesalan itu terjadi ketika di dunia ya. Kalau kita ditanya ibu dan bapak sekalian, pernahkah bapak ibu merasa menyesal? Pernah nggak? Dalam hal apa bapak dan ibu menyesal kira-kira? Ya macam-macam lah. Tidak selalu
ketika berbuat salah dalam makna berdosa. Kadangkala usaha kita nggak berhasil aja, kemudian kita juga nyesal, gitu kan? Evaluasi, oh ternyata ada kekurangan ketika saya memanage rencana itu, makanya gagal gitu ya, nyesal ya. Atau mungkin dagangnya nggak laku, nyesal juga ya, gitu ya. Banyak lah ya. Tapi kalau penyesalan itu kita alami ketika di dunia, insya Allah ada jalan keluarnya untuk memperbaiki. Dievaluasi, diperbaiki, ngambil kemudian langkah yang berbeda dan sebagainya. Nah, apalagi berkaitan kalau penyesalan itu keterlanjuran kita menyimpang dari tujuan Allah menciptakan kita. Lawan kata dari ibadah apa? Maksiat. Berarti kalau ada perjalanan waktu kita yang kita gunakan tidak untuk ibadah, tidak mendatangkan ridhonya Allah, tidak mendatangkan cintanya Allah, maka pada saat itu berarti kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Kalau kemudian ketika kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita nyadar gitu ya, kita sadar masih di dunia ini ya, kita sadar kemudian kita menyesal, maka ada jalan keluar untuk memperbaikinya. Dan itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita merenungkan diri kita. Kira-kira ini Bapak Ibu sekalian, kita itu bahasa kita ini banyak salah atau banyak benernya kira-kira? Banyak salah. Nggak tahu ibu-ibu yang di belakang banyak salah atau banyak benernya, Bu? Ya, kita banyak salah. Sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Tetapi ketika kita sadar banyak berbuat salah, dan kesadaran itu ketika kita masih hidup di dunia, maka Rasul berikan solusinya untuk perbaikan. Wa khairu khatta'inat tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah, dia banyak tobat. Nah, banyak tobat ini jalannya juga banyak. Secara khos misalkan kita memperbanyak kalimatul istighfar misalkan. Atau yang paling umum lah, yang paling umum sebagaimana kita disemangati oleh surat Al-Maidah ayat 9 misalnya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah, alhamdulillah kita sudah termasuk orang beriman. Kemudian dibarengi apa? Wa amilus solihat. Ini catatan yang keduanya. Berjanjinya kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman yang beramal soleh? Lahum maghfiratu wa ajrun. Bagi mereka ampunan dan pahala. Sifat ampunan dan pahalanya azim, agung. Ya. Nah, dari ayat ini kira-kira ketika kita sadar kemudian kita nyesal sudah terlalu banyak berbuat salah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman berdasarkan ayat tadi? Bukan, istighfar sudah saya singgung tadi. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat. Dan Allah sudah berjanji kepada orang yang beriman, kita sudah termasuk, tinggal nambah apa? Wa amilus solihat. Berarti semangatnya kita memperbanyak amal soleh. Sambil kita juga harus memelihara iman kita. Karena iman kita itu kalau nggak dipelihara, Rasulullah sudah menyatakan iman itu bisa kusut seperti baju yang lusuh. Maka harus ada perbaikan juga iman itu, ya. Makanya kita juga harus mohon-mohon kepada Allah agar Allah menjaga iman kita, menjaga iman keluarga kita. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal kita memperbanyak amal soleh. Kalau iman kita mudah-mudahan diterima oleh Allah ya, mudah-mudahan iman kita, iman keluarga kita. Tinggal memperbanyak amal soleh, maka kita akan mendapatkan janjinya Allah, yaitu ampunan dan pahala. Ampunan tentu berkaitan dengan perbaikan atas kesalahan-kesalahan kita.
Nanti kita akan ketemu ya. Mungkin bukan sekarang ya, mungkin bulan depan kayaknya ya, ya. Mudah-mudahan damai ya bulan depan ya, mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan damai ya. Nah, Ibu rahimakumullah dan Bapak sekalian ya, nanti kita akan ketemu yang namanya Yaumat Taghabun, yaitu hari pengungkapan kesalahan. Jadi semua kesalahan yang pernah kita perbuat itu nanti akan Allah tunjukkan kepada kita. Wah, ada hadis yang luar biasa. Nanti kita semuanya akan ditanya oleh Allah. Kamu pernah kan berbuat yang ini gitu Pak Mul. Nanti kita ditanya semuanya. Ya semuanya orang beriman. Kamu pernah kan berbuat dosa yang ini? Kamu pernah berbuat dosa yang ini? Masya Allah. Ya. Nah di ayat itu Allah juga menyatakan wa yu'min billah, siapapun yang beriman kepada Allah wa amilus shalihat, dan kemudian beramal soleh. Nah, beriman dan beramal soleh lagi. Kemudian Allah menyatakan yukaffir anhu sayyiatihi. Maka Allah akan mengampuni baginya keburukan-keburukannya, kesalahan-kesalahannya. Kembali kuncinya apa? Beriman dan beramal soleh. Berarti kalau kita sekarang masih kita akan bicara di dunia, kita menyesal di dunia, ada jalan keluarnya. Contohnya lagi surat An-Nisa ayat 110 misalnya ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Surat An-Nisa ayat 110. Siapapun yang terlanjur berbuat su'an, keburukan, au yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima. Coba perhatikan. Kalau kita tadi mengaku kita banyak salah, berarti kita banyak terlanjur berbuat salah kan? Bagaimana berdasarkan ayat itu cara memperbaikannya? Summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampunan kepada Allah. Ini yang ditunjukkan oleh Allah. Siapapun yang terlanjur berbuat su'an, au yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia mau minta ampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima. Pasti dia akan bisa membuktikan bagi dirinya, oh betul Allah itu Maha Pengampun. Maknanya apa berarti? Allah berkenan mengampuni kesalahannya dengan istighfarnya itu. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini sudah sering nih saya ungkapkan di majelis ini juga ini. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Ini pas nih dengan pengakuan kita tadi bahwa kita banyak salah tadi ya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Tadi siapa Pak yang dipanggil oleh Allah? Ya ibadi. Hah? Ya kita semuanya. Ya ibadi, ya semua hamba Allah kan? Ya. Ya ibadi, wahai hambaku. Merasakah kita dipanggil oleh Allah? Wahai hambaku, Allah nih firman Allah loh ini. Halo? Merasa dipanggil oleh Allah enggak? Ya ibadi, wahai hambaku. Harusnya merasa seperti halnya kalau firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Merasa dipanggil oleh Allah apa enggak? Ketika kita mendengar ayat itu dibaca. Harusnya iya. Karena diri kita sebagai orang yang beriman. Apalagi ini dengan lafal ya ibadi, wahai hambaku. Apakah kita bukan hamba Allah? Kita hamba Allah, maka harus merasa dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah memberitahu, innakum tuhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Berarti benar kan pengakuan kita tadi bahwa kita banyak salah? Pas dengan hadis qudsi ini. Tapi lihat, kalau penyesalan kita itu timbulnya ketika kita masih di dunia, itu masih ada jalan untuk memperbaiki. Bahkan Allah memberikan pengharapan
memberikan apa ini apa ya bahasa kita ya, penyemangat lah ya, penyemangat dengan kalimat wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku berkenan mengampuni semua kesalahan. Lihat, setelah Allah memberitahu kita banyak salah, tapi Allah kemudian memberikan pengharapan untuk mendapatkan ampunan atas semua kesalahan kita. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku berkenan mengampuni semua dosa-dosa. Sebelum saya lanjutkan, senang nggak dengan berita bahwa Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa? Senang lah, ada harapan berarti kan? Tapi kapan kita bisa mendapatkan? Ya ketika di dunia ini. Kalau tadi surat An-Nisa ayat 110, tsumma yastaghfirillah, orang yang terlanjur berbuat salah, mendolimi dirinya sendiri, yang minta ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah. Dalam hadis ini, setelah Allah memberikan pengharapan dengan kalimat wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, kemudian Allah nuntun. Lihat sayangnya Allah. Bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan Allah? Karena sudah sering saya sampaikan, meskipun Allah itu menyiapkan ampunan untuk semua dosa-dosa, baik dosa-dosa dalam timbangan jenisnya ataupun dosa-dosa dalam timbangan bobotnya. Jadi dosa itu bisa dibahas dari jenis atau bisa dibahas dari bobotnya. Kalau jenisnya apa? Contohnya syirik, ya macam-macam lah, ya bohong, curang, itu semuanya jelas berdosa itu, ya itu jenis ya. Tapi kalau bobot, ringan, sedang, berat, nah itu bobot ya. Jadi Allah siap untuk mengampuni semua dosa-dosa baik dalam timbangan jenis ataupun dalam timbangan bobotnya. Ya. Tetapi tidaklah Allah berikan secara cuma-cuma. Harus kita tebus, harus kita minta dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dalam hadis itu. Kalimatnya adalah dan fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku. Jadi kita sudah diberitahu kamu itu banyak salah, tapi aku siap mengampuni kesalahan, semua kesalahanmu. Minta kepadaku gitu loh ya. Jadi bukan berarti kalau manusia itu banyak salah, kemudian Allah sudah memberitahu banyak salah, kemudian Allah siap mengampuni, terus kita diam aja nggak minta, nggak akan dapat kita ampunan. Karena Allah menuntut kita dengan menuntun kita. Ya. Menuntut kita dengan menuntun kita. Ya. Menuntutnya kita agar ngambil itu. Ampunan yang sudah disiapkan oleh Allah. Nuntunnya adalah caranya kamu bagaimana untuk mendapatkannya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku akan ampuni kamu. Nah, lihat ya, Masya Allah banyak. Jadi ayat-ayat Allah juga banyak yang menjelaskan kalau penyesalan itu terjadinya di dunia, maka ada jalan perbaikannya. Tapi yaumul hasrah di dalam surat Maryam ayat 39, ini peringatan tentang penyesalan yang terjadinya di akhirat. Bukan di dunia. Maka kira-kira kalau penyesalan itu timbulnya di akhirat, ada nggak jalan perbaikannya? Nggak ada jalan perbaikannya. Ya. Maka yuk kita coba sedikit dalami ini ya. Surat Maryam ayat 39, wa andirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr. Ya. Dan berilah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan, wa andirhum, berikanlah peringatan kepada mereka. Mereka siapa? Mereka manusia. Ya. Tetapi memang ayat ini mereka di sini umumnya manusia, tapi secara khusus manusia yang kufur. Musyrikin Quraisy, karena Rasulullah berhadapan dakwahnya dengan musyrikin kafirin
Quraisy, ya. Tetapi nanti kita akan lihat dari ayat-ayat yang lain yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amru. Dan berilah peringatan kepada mereka manusia, khususnya orang-orang yang manusia yang kafir itu, tentang yaumal hasrati, tentang hari di mana kejadian pada saat itu manusia mengalami penyesalan. Ya, penyesalan, ya. Kapan itu terjadinya? Idz qudiyal amr, ketika segala perkara telah diputuskan. Ketika saat itu kita baru tahu kira-kira amaliyah kita itu seperti apa nasibnya. Salat kita nasibnya kayak apa? Puasa kita nasibnya kayak apa? Yang sekarang kita belum tahu, ya. Kita hanya berharap kepada Allah sekarang, ya. Dengan doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta supaya amal-amal kita diterima. Kita lagi minta kepada Allah sekarang ini, kita hidup di dunia minta kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Taunya amal kita diterima atau tidak, nilainya berapa nanti ketika di akhirat, ketika itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka kita dalam tadi sudah saya hantarkan di awal, menjaga hati, menjaga segala hal yang menunjukkan bahwa kita ibadah, bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku seiman, karena yaumul hasrati disandarkan, dikaitkan dengan ketika amaliyah telah diputuskan, bahasa saya nasibnya, ya. Maka ini menunjukkan bahwa yaumul hasrah itu di akhirat. Di akhirat, ya. Nah, baik, saudaraku seiman, mari kita lihat di ayat yang lain yang tadi saya sampaikan bahwa yaumul hasrah ini nama lain dari yaumul qiyamah, ya. Kita lihat di dalam surat Al-Fajr ayat 21 dan 20 sampai 24, ya. Surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat 21 sampai 24. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut, ini peristiwa kiamat, ya. Yaumul hasrah itu nama lain dari yaumul qiyamah, ya. Bahkan banyak ayat yang bicara tentang hari kiamat ini, ya. Maka apa yang terjadi ketika yaumul qiyamah? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kemudian wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika itu kemudian wajaa rabbuka, maka datanglah Rabbmu, Allah akan datang. Nah, tolong diperhatikan, jangan membayangkan ketika hari kiamat itu kemudian walaupun dengan kalimat wajaa rabbuka dan Allah akan datang, bukan berarti kemudian pada saat itu kita langsung bisa melihat. Enggak. Karena Allah hanya akan bisa dilihat nanti ketika di surga. Berarti siapa yang bisa melihat? Hanya orang beriman aja yang masuk surga tentu saja. Nah, saudaraku seiman, dan juga wal malaku saffan saffa. Kala ketika kiamat itu terjadi juga para malaikat datang bersaf-saf, berbaris-baris. Bahkan kemudian ada kejadian waji'a yauma idzin bi jahannam. Juga pada saat itu akan ditampakkan jahanam, akan didatangkan jahanam. Jahanam itu luar biasa, Pak, ya, Ibu sekalian. Di dalam hadis sahih Muslim itu dijelaskan bahwa jahanam itu ada tali kekangnya. Ya. Jadi kalau Idul Adha kan banyak sapi yang diikat di sini kan, ya.
Berarti ada tali kekangnya kan, ya. Ternyata jahanam itu juga ada tali kekangnya. Rasulullah menceritakan bahwa jahanam itu ada tali kekangnya 70.000 tali kekang. Berapa Pak? Bu? 70.000 tali kekang. Dan setiap talinya dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti jumlah malaikatnya berapa yang mengendalikan jahanam? 70.000 kali 70.000 berapa? 4.900.000.000 malaikat yang mengendalikan jahanam. Masya Allah. 70.000 kali tali kekang, setiap talinya dipegang oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dan berkaitan dengan yaumul hasrah, di rangkaian ayat ini kemudian Allah menyatakan yauma idzi yatadzakkarul insan. Ya. Dan pada hari itu yatadzakkarul insan, manusia dibuat sadar. Dibuat sadar. Apa ini maknanya? Kita dibuat sadar. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyatakan kita dibuat ingat. Kita dijadikan ingat semua perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Kalau sekarang kira-kira Bapak ingat nggak? Kalau saya tanya gini, ini katakan ini hari Ahad ya, masih hari Ahad kan? Sudah ganti hari Senin. Ya udahlah, kita ngomong hari Ahad aja. Kira-kira hari Ahad 1 tahun yang lalu Pak Bambang berbuat apa saja? Ayo kita semuanya lah, ayo. Kira-kira kita berbuat apa saja? Hari Ahad 1 tahun yang lalu, aku yakin nggak akan ingat. Saya pendekkan saja langsung. Hari Ahad 1 pekan yang lalu, Ahad yang lalu. Kira-kira Pak Bambang berbuat apa aja? Ingat kira-kira mulai dari bangun tidur, rinci ya. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Sampai mau tidur lagi malamnya. Nggak akan ingat kita. Saya akan perpendek lagi. Kemarin, hari Sabtu. Ya, hari Sabtunya kemarin, kira-kira kita berbuat apa saja? Mulai dari bangun tidur sampai malamnya, malam Ahad kita tidur lagi. Aku yakin ada yang lupa kita. Ya, itu dunia. Dunia memang tempatnya lupa memang. Tapi ternyata di yaumul kiamah, nanti di akhirat, di yaumul hasrah, yauma idzi yatadzakkarul insan. Semua manusia akan dibuat sadar. Maknanya adalah kita menjadi ingat semua perbuatan kita yang kita lakukan di dunia. Baik perbuatan itu perbuatan taat ataupun perbuatan maksiat. Sekarang coba monggo direnungkan. Kira-kira istilah yaumul hasrah, hari penuh dengan penyesalan itu, kita akan mengalami apa tidak? Di saat kita dibuat sadar oleh Allah, kita menjadi ingat seluruh perbuatan kita, baik perbuatan taat maupun perbuatan maksiat, kita ingat semuanya. Kira-kira ada yang nggak nyesal kira-kira? Nyeselnya sedikit atau banyak? Pak, kemarin hari apa ya? Hari Kamis. Saya bawakan ini di Wisma Jaya. Penuh masjidnya, masjid besar tuh Wisma Baitul Salam itu ya. Orang itu bisa ada yang saya kan biasa saya kalau di kajian yang besar itu biasanya saya diberikan meja yang tinggi. Saya ngeliat tuh ada ibu yang nunduk nangis terus. Saya ajak kita merenungkan apa yang telah kita perbuat. Antara ketaatan kita, kemaksiatan yang kita lakukan. Tadi sudah saya antarkan bahwa kita hidup diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah. Apakah berarti kemudian kita bisa mengakui di hadapan Allah bahwa saat kita sudah balik, sampai kemudian kita dimatikan oleh Allah, entah kapan kita akan dimatikan oleh Allah. Apa pada saat balik kemudian kita langsung taat kepada Allah? Biasanya kalau kaum ibu saya lecut dengan
Kapan kira-kira ibu-ibu ini menutup auratnya secara sempurna sesuai dengan yang diatur oleh Allah? Kapan kira-kira? Apa pada saat balik langsung sadar nutup aurat? Bapak-bapaknya juga begitu. Aku yakin ini ada yang banyak yang suka olahraga. Pakai celana pendek. Padahal terlihat pahanya laki-laki itu juga aurat juga. Ya. Halo? Iya Pak Mul. Kira-kira sadar kita kapan? Atau yang umum saja. Kapan kita sadar sesadar-sadarnya untuk sholat? Apa kita, Pak Tano coba. Apa begitu balik kita kemudian sadar? Masya Allah. Kadang kita masih dioyak-oyak sama orang tua kita juga. Masya Allah. Padahal sudah balik. Padahal ibadah kepada Allah itu tidak hanya sholat. Puasa kita bagaimana? Kadang kalau cerita tentang hal ini, Bapak sekalian. Kan dulu kalau di kampung itu, kan biasa kan ya. Makan tebu itu kan biasa ya. Pak Tano biasa makan tebu juga di kampung. Nyolong. Iya sebenarnya nyolong juga Pak. Masya Allah. Begitu pedenya dari masjid loh. Dari masjid. Loh kan kami kumpul-kumpul di masjid. Dan tidurnya juga di masjid. Kadang juga tidurnya di, kalau kami namanya langgar ya, musola. Musola gini lah, langgar namanya. Atau masjid ya. Nanti kami kumpul tuh malamnya operasi. Ke kebun tebu. Kebunnya siapa kira-kira? Kebun bapaknya. Bukan. Kebun orang lain. Tapi makan ya seenaknya saja. Nanti pulang ke masjid juga bawa mas beberapa lonjor gitu dibawa ke masjid. Ya, lihat. Ini kan perbuatan salah semuanya. Ya. Belum nanti kalau kita bicara yaumut taghabun itu. Masya Allah. Allah akan tampakkan semuanya. Nah, kira-kira apa banyak menyesal apa enggak kita? Aku yakin kita akan banyak menyesal. Ya. Nah, saudaraku seiman yang saya sampaikan Allah. Ternyata wa anna lahu dzikra. Ya. Tetapi kesadaran kita yang seperti itu, karena ini sudah di akhirat, tidak ada manfaatnya. Ketika kita sadar di dunia tadi apa? Ada jalan keluarnya untuk memperbaiki. Minta ampunan kepada Allah dan sebagainya. Tapi kalau sadarnya itu di akhirat, maka tidak ada lagi jalan perbaikan. Makanya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian manusia akan mengatakan alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku yang sekarang ini. Ini menjadi peringatan, mumpung kita masih hidup ya di dunia, tidak usah kita disibukkan untuk mikir tinggal berapa hari lagi kita di dunia ini. Ada yang sudah mikir tinggal berapa hari lagi kira-kira di dunia? Ada yang sudah mikir, tinggal berapa hari ya saya gitu. Gak usah, stres nanti. Ya, gak usah dipikir tinggal berapa hari. Enggak. Dan juga kita gak akan menemukan, kalau kita pikir sampai siang malam gak akan ketemu tinggal berapa hari. Yang terpenting adalah memanfaatkan sisa hidup kita. Berapa lama lagi gak usah dipikir. Yang penting kita menambah amal soleh. Yang tadi, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bagi mereka akan diberikan ampunan dan pahala yang agung. Inilah semangatnya. Nah, saudaraku seiman, ternyata Masya Allah memang waktu ba'da maghrib itu singkat banget menuju Isya ya. Saya sedikit bocorkan. Nanti akan kita sambung pertemuan yang akan datang. Orang itu banyak diceritakan oleh Allah mengalami penyesalan atas perbuatannya di dunia. Salah satu di antaranya nanti kita akan dalami pada pertemuan yang akan datang. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 66 dan 67. Ini berkaitan orang yang menyesal. Manusia yang menyesal berkaitan dengan ketaatannya
kepada pemimpinnya dan pembesarnya. Ini penting banget ini, era sekarang ini harus diingat-ingat ini. Jangan sembarangan, karena ini memang diingatkan oleh Allah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Dan ketika pada saat itu muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Berarti Allah lagi cerita orang yang sudah masuk neraka. Kemudian orang itu menyatakan yaquluna. Mereka kemudian mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Wahai celaka aku, kiranya dulu ketika di dunia aku taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ya. Pak, aturan Allah itu lengkap loh. Ya. Kalau di majelis Sabtu itu saya bahas, saya berikan contoh yang paling privat banget, yang paling pribadi saja kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah benar pernah saya singgung. Bab pipis kencing itu loh. Diatur oleh Allah. Ngadep kemana? Diatur oleh Allah enggak kira-kira? Jangan kan ngadep. Mau masuk kamar mandi loh. Diatur sama Allah. Halo? Ada doanya enggak? Ada. Kaki mana dulu masuk ke kamar mandi? Keluarnya juga demikian. Nanti di kamar mandi madep kemana? Itu diatur oleh Allah. Makanya kita juga ngatur rumah itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita bikin wastafel atau kloset ternyata menghadap ke kiblat misalkan gitu. Dan melanggar aturan Allah berarti. Nanti kalau sudah tuntas sampai batas akhir, sudah habis selesai pipisnya, ba'da pipis kita mau ngapain? Apa bahasa kita? Apa? Cebok, udah nggak usah istinja lah. Bukan, jangan keren-keren menggunakan kata-kata istinja. Kalau diajarkan kepada cucu kita nggak akan ngerti nanti. Nah, ayo udah pipis istinja, nanti malah dia minta piring ditata. Loh, istinja kok pakai piring, dikira makanan. Padahal istinja itu cebok padahal. Nah, cebok, nah kalau cucu kita disuruh cebok kita ngerti nggak? Ngerti kan? Cebok. Nah, cebok diatur nggak sama Allah? Diatur. Bahkan kalau kita tidak memperhatikan kaidah cebok, nggak bersih, ada ancamannya azab kubur. Coba. Diatur loh. Ya. Nanti kalau kita di alam bebas, kemudian nggak ada bilik untuk tempat kencing, kita bagaimana? Apalagi sudah habis kencing, ternyata air kita habis juga. Terus kita ceboknya pakai apa? Bisa pakai daun, bisa. Kalau dalam hadis pakai batu, ya, pakai batu. Jumlah batunya pun juga diatur oleh Allah. Coba, detail nggak aturan Allah? Detail urusan pipis. Kalau begitu urusan memilih pemimpin diatur oleh Allah enggak? Pasti diatur oleh Allah. Bab pipis saja diatur oleh Allah. Nah, ini kadang-kadang kaum muslimin menyepelekan hal itu. Ya. Wong kita milih calon mantu aja seleksi banget. Halo? Iya Pak Tano. Jenengan punya anak gadis nggak sih? Punya anak gadis nggak? Oh, nggak punya ya. Yang punya anak gadis kalau datang yang ngelamar pasti diteliti. Kecuali kalau ngawur-ngawuran. Masya Allah. Nah, saudaraku, maka orang itu menyesal karena di dunia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Apa penyebabnya? Diungkapkan di ayat 67-nya. Waqalu, orang yang sudah masuk neraka tadi kemudian mengungkapkan apa sebabnya dirinya kok nggak taat kepada Allah, nggak taat kepada Rasul. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami dulu mentaati pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Loh, emangnya kenapa pemimpinnya dan pembesarnya kok sampai menyebabkan dia masuk neraka? Fa'adallu nasabila. Ternyata pemimpin kami, pembesar kami menyesatkan kami dari jalan yang benar. Nah, makanya taat kepada pemimpin, kepada pembesar itu juga harus
hati. Nanti kalau sudah terjadi penyesalan di akhirat, nggak ada yang bisa saling bantu, nggak ada yang jalan perbaikannya. Nah, memang enaknya memang begini nih Pak Tarno, nanggung begini, jadi penasaran supaya bulan depan berkhidmat lagi untuk mengikuti, karena ini nggak mungkin selesai demikian ini ya. Ini hanya salah satu contoh saja, manusia menyesal di akhirat akibat dari mentaati pemimpin dan pembesar. Ternyata pemimpin dan pembesarnya menyesatkan dirinya dari jalan yang benar. Masya Allah. Makanya naudzubillah min dzalik, banyak kemudian tokoh yang memberikan contoh ya, dengan cara memberikan amplop, dengan cara memberikannya disebar-sebar di atas panggung dan sebagainya. Dalam rangka apa sih itu? Mau ngomong sodako. Mau ngomong sodako. Begitukah caranya Rasulullah memberikan sodako? Ya tinggal tergantung pengakuannya saja. Ya, Allah Maha tahu gerak hatinya. Kamu ngomong sodako, tapi orang akan tahu sebenarnya, walaupun Allah lebih tahu gerak hatinya. Kamu pengen supaya jagomu dipilih. Kan cuma gitu aja kan. Orang terbukti kok ya latar belakangnya. Nah saudaraku seiman, ini tentu pembesar-pembesar seperti ini nggak boleh diikuti yang seperti ini ya. Ini menyesatkan, cara-cara yang menyesatkan. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah izinkan nanti kita teruskan pada bulan yang akan datang. Yaumul Hasrah bagian yang kedua. Hari penyesalan bagian yang kedua, kita akan ungkapkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah memperingatkan manusia menyesal karena pergaulan, manusia menyesal karena tidak sodako, manusia menyesal karena salah di dalam beramal dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.